Salah satu masalah yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari adalah sampah. Keadaan sampah di Indonesia cukup memprihatinkan. Dilansir dari laman detiknews.com, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, memperkirakan timbunan sampah di Indonesia pada tahun ini mencapai 67,8 ton. Dan jumlah ini kemungkinan masih akan terus bertambah, mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan. Selain itu, menurut data Jambek pada tahun 2015, menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua sebagai penyumbang sampah plastik di dunia, di bawah Cina. Faktor-faktor yang memengaruhi kuantitas dan kualitas sampah antara lain jumlah penduduk, karena semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Lalu keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang. Yang berikutnya, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam. Permasalahan sampah ini dapat menimbulkan dampak yang cukup serius dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat. Dampak-dampak tersebut diantaranya: yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Penyakit diare, kolera, tifus. Kemudian, hal ini bisa menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya, ketika kita memakan daging sapi dan sapi tersebut tidak sengaja memakan sampah yang mengandung racun, maka hal ini akan berdampak pada manusia yang memakannya. Kita bisa terkena racun juga. Selain itu, rembesan dari air sampah dapat mengganggu ekosistem lain. Jika di dekatnya ada sungai dan di sungai tersebut ada ikan yang hidup, ikan tersebut lama-kelamaan akan mati. Dampak yang selanjutnya yaitu dampak terhadap kehidupan sosial. Yang pertama yaitu pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, dengan adanya bau yang tidak sedap yang berasal dari tumpukan sampah, sehingga membuat masyarakat menjadi tidak nyaman pada saat mendiami tempat yang berada dekat dengan sampah tersebut. Yang kedua yaitu memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. 3. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. 4. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Kami dari kelompok 9 memiliki solusi untuk menurunkan angka sampah yang ada di Indonesia, khususnya di daerah tempat tinggal masing-masing anggota, yaitu dengan membuat proyek berjudul Ananta Project. Program yang kami buat ini bertujuan untuk meminimalisir angka sampah dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk mengelola sampah serta membuang sampah pada tempatnya. Program kerja yang kami buat terdiri atas 4 poin. Kegiatan yang pertama yaitu campaign Zero Waste di berbagai media sosial. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah mengenai permasalahan sampah yang ada di Indonesia, khususnya di daerah tempat tinggal. Kemudian, kegiatan atau program kerja yang kedua yaitu kerja bakti atau bersih-bersih. Kegiatan ini kami lakukan di daerah tempat tinggal masing-masing sambil mengajak warga sekitar untuk melakukan kerja bakti tersebut. Lalu, yang ketiga yaitu melakukan survei tentang pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Dan poin yang terakhir yaitu pembuatan akun Instagram Ananta Project yang bertujuan untuk menyebarkan segala informasi mengenai sampah, mulai dari bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar, kemudian jenis-jenis sampah, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan sampah. Meskipun sampah menimbulkan banyak dampak negatif, terlepas dari itu, sampah juga bisa dijadikan barang-barang yang bermanfaat dan memiliki nilai tambah. Misalnya, untuk sampah jenis organik dapat dimanfaatkan serta diolah menjadi kompos atau pupuk sederhana, lalu bisa juga dijadikan sebagai pakan ternak tambahan, juga dapat dijadikan biogas dan listrik. Kemudian,
Untuk jenis sampah anorganik, sampah jenis ini dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan. Misalnya, pembuatan miniatur bangunan dari sisa kayu pembuatan furniture. Lalu ada sampah plastik yang dapat digunakan atau dapat dibuat menjadi kerajinan tangan seperti hiasan dinding atau gantungan kunci. Setelah kita mengetahui dampak dari sampah yang begitu besar bagi kita sendiri ataupun orang lain, maka dari itu, ayo kita sama-sama untuk lebih peduli lagi dan turut serta berperan dalam mengurangi jumlah sampah. Hal ini dapat kita mulai dari diri sendiri dengan melakukan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Sayangilah bumi ini. Jika bukan kita yang merawat, maka siapa lagi? Jika bukan hari ini, lalu kapan lagi?